sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Salah ya? Baik teman-temanku sekalian, kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Saya ucapkan terima kasih banyak buat dukungan dan supportnya buat perkembangan channel ini. Biarlah kita pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah teman-temanku sekalian, video pendahuluan tadi merupakan pembahasan kita pada kesempatan ini. Menurut saya ini sangat menarik untuk saya bagikan buat teman-temanku sekalian. Silakan meresponi saja. Apa iya atau tidak teman-teman ya? Apa yang disampaikan oleh seorang ustadz ini berceramah di depan jemaah yang begitu ramai dan banyak sekali dan meyakinkan sekali, dan ini menurut saya sangat luar biasa. Setelah saya memikirkan sejenak bahwa ternyata enak saudaraku sekalian, ya enak juga ya masuk surga ya. Saya ingin juga masuk Islam saudaraku. Maksudnya keceplosan. Maksud saya ingin juga masuk surga saudara. Ya, karena apa? Enak juga ya. Berbeda dengan kekristenan. Ya, menjadi seorang Kristen aja proses demi tahap sampai selesai menjadi Kristen sejati. Bukan sampai selesai di situ saja teman-teman. Ya, kita harus berani memikul salib. Dan menurut saya di kekristenan itu sangat susah sekali saudaraku sekalian. Tetapi satu, hanya ada jaminan keselamatan, hanya ada di dalam Yesus. Itu saja teman-teman. Tidak ada sumber yang lain. Tidak ada jalan lain, hanya beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah saya melihat video ini, maka saya ingin membahasnya. Namun video ini sudah dibahas oleh teman-teman saya. Nanti kita akan simak bersama-sama, yaitu TV Laskar Kristus yang sudah menjelaskan semuanya bagi kita semua, dan kita akan simak bersama-sama. Mari kita simak dulu video selengkapnya. Jelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati masuk neraka. Salah ya? Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Padahal teman-teman sekalian jelas ya, Jelek-jelek muslim, bahwa senakal-nakal muslim, penghuni neraka itu securang-curang muslim, kalau masuk yaitu surah neraka, Maryam kalau masuk 19 penjara, ayat 71, nanti mati masuk surga. mereka harus masuk neraka karena itu suatu keharusan bagi Tuhan. Seadil-adil kafir, Nah teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya sejelek-jeleknya muslim, sesantun-santun kafir, sejahat-jahatnya jadi menteri, masuk dan istana, mati pokoknya masuk sebenarnya neraka. muslim itu berbuat jahat dan segala macam yang mereka lakukan, korupsi dan maksiat, ya Salah kalau ya? mereka mati dijamin masuk surga. Wow. Teman-teman sekalian, memang Sejelek-jelek muslim, begitu lantangnya. senakal-nakal muslim, Oleh karena masih itu, punya sekalian, mari jatah kita di surga. dengarkan langsung ya teman-teman sekalian. Sebaik-baik boleh kafir, berkomentar nggak nanti, punya jatah karena, di surga. bukan hanya ustaz. Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir,
sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Salah ya? Hah? Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim masih punya jatah di surga. Sebaik-baik kafir tidak punya jatah di surga. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan beberapa ustadz tadi. Nomor 6933. Nabi bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira, bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina. Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Bukan cuma di hadis Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim juga ada, yaitu hadis Sahih Muslim nomor 137. Nabi bersabda, Jibril alaihi salam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku, bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri. Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Oke teman-teman, menurut iman saudara kita Muslim, meskipun berzina dan mencuri pasti masuk surga. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya, baik Ustadz Firanda maupun juga tadi seorang opa gitu ya. Apakah dia seorang ustadz atau kiai ini juga ya, kita belum tahu pasti teman-teman sekalian. Tetapi narasi yang dibangunnya itu sangat kontroversi dan juga sangat bombastis teman-teman sekalian ya. Padahal kita udah tahu sendiri bahwa justru di dalam agamanya sendiri seperti yang disampaikan oleh Buya Syakur itu tidak dijamin. Bahkan nabinya sendiri pun tidak menjamin demikian, karena nabinya sampai saat ini pun belum masuk surga kawan-kawan ya. Dan dia katakan bahwa untuk surga itu, masuk surga itu ya, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengklaim, kita tidak bisa menghakimi siapapun. Tetapi dengan lantangnya dia menghakimi orang-orang Kristen. Padahal teman-teman sekali kita sudah tahu bahwa kekristenan sudah dijamin keselamatannya. Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul dalam Efesus pasal 2 8-9 teman-teman sekalian, bahkan di Kisah Para Rasul juga 4 ayat 12 ya. Di Efesus 2 8-9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus kita diselamatkan. Lagi pula Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 14 ayat 6 dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Maka teman-teman sekalian, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dijamin untuk masuk surga. Tidak insya Allah, tidak mudah-mudahan, tetapi pasti. Ya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti diselamatkan. Maka daripada itu teman-teman sekalian, mari tetap percaya kepadanya, karena hanya Dialah yang bisa membawa Anda ke dalam kerajaan surga. Kenapa harus melalui Yesus? Karena Yesus tahu jalan ke surga. Sebab Yesus Kristus datangnya dari surga. Dia adalah Sang Firman Allah yang turun muncul menjadi manusia, dilahirkan sebagai manusia oleh Maryam. Itu sebabnya dia dikatakan sebagai anak manusia, dan dia dikatakan sebagai anak Allah karena dia berasal daripada Allah. Bukan berarti Allah diperanakan, bukan Allah itu beranak, punya istri dan lain sebagainya, tidak sama sekali. Tapi ini adalah bahasa kiasan, ya, metafora teman-teman sekalian. Jadi ini kita tidak bisa langsung secara hurufiah bahwa Allah itu punya anak dan diperanakan.
Sama halnya ketika katakan adalah anak kunci, anak tangga, ya kan? Kita tidak mungkin berkata bahwa siapa istri tangga, siapa istri kunci sehingga punya anak kunci dan juga anak tangga. Jadi itu adalah bahasa kiasan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau disesatkan, jangan mau ditipu oleh orang-orang semacam ini bahwa hanya Islamlah yang masuk surga. Padahal jelas-jelas dikatakan dalam kitab sucinya sendiri dalam surat Maryam 19 ayat 71, ya, dikatakan di sana bahwa sudah seharusnya mereka masuk dalam neraka dan itu sudah suatu kepastian, keharusan daripada Tuhan mereka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tetap percayalah bahwa Tuhan juru selamat kita dan Dia akan membawa kita ke dalam kerajaan surga dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, baik teman-temanku sekalian, itulah merupakan penyampaian daripada saudara Tikur Lasut Yesus dan juga apa yang kita dengar dari penyampaian penjelasan dari Ustadz tadi itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Bukan saya yang mengatakan demikian ya. Bahkan Ustadz Firanda mengatakan bahwa sekalipun ya mesum atau berbuat sesuatu yang najis sekalipun ya dijamin pasti masuk surga selagi masih beriman atau imannya masih di dalam Islam. Ya, artinya apa? Mencuri boleh, ya, membunuh boleh, dan berbuat zina boleh, dijamin masuk surga. Asal imannya ada di dalam Islam. Nah, itulah yang disampaikan oleh beberapa ustadz tadi, dan itulah merupakan ajaran yang mereka anut teman-teman. Bahkan tidak sedikit orang yang saat ini mualaf ya, kemudian berpindah agama dari Kristen ke Muslim karena apa? Motivasi inilah ya yang mempengaruhi mereka bahwa ketika beriman kepada Islam ya, beriman kepada Allah SWT dan Muhammad, mereka dijamin masuk surga ya, tidak ditimbang lagi dosa-dosanya, mau kecil besar semuanya pasti masuk surga. Oleh karena itu teman-teman, ya inilah merupakan video singkat kita dan saya percaya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati, memelihara kita semua. Apa yang kita dengar pada saat ini biarlah menjadi pengalaman bagi kita semua untuk terus meningkatkan iman ketakwaan kita kepada